Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar balap motor di seluruh dunia. Kembali lagi bersama saya Logi di channel MGP Gacor untuk membahas tuntas semua drama dan aksi yang terjadi di lintasan MotoGP. Kali ini kita akan bedah lebih dalam insiden yang menimpa Pecco Bagnaia di balapan sprint Grand Prix Ceko akhir pekan lalu di Brno. Kejadian ini sempat membuat bingung banyak pihak, bahkan Pecco sendiri. Nah, sekarang Ducati akhirnya buka suara dan memberikan penjelasan lengkap mengenai masalah kelistrikan yang menggagalkan juara dunia 2 kali ini. Awal mula peringatan palsu di dashboard Pecco. Mari kita mundur sejenak ke balapan sprint di Brno. Pecco Bagnaia dengan segala kehebatannya berhasil meraih pole position untuk putaran ke-12 musim 2025 ini. Ia tampil dominan dan sepertinya sudah di jalur yang tepat untuk setidaknya finish di posisi kedua dalam balapan sprint tersebut. Semua tampak berjalan sesuai rencana sampai akhirnya pada putaran kelima dari total 10 putaran sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kita semua melihat Pecco tiba-tiba melambat. Ia memberikan kesempatan kepada pembalap lain untuk menyalipnya. Apa yang terjadi? Ternyata di dashboard motornya muncul sebuah peringatan krusial. Tekanan ban depannya terlalu rendah. Bayangkan Anda sedang bertarung di garis depan dan tiba-tiba motor Anda memberikan peringatan yang sangat penting seperti itu. Tentu saja pembalap profesional Pecco harus merespon. Ia kemudian menyelesaikan balapan sprint di posisi ke-7. Setelah balapan usai, Pecco menyadari ada yang aneh. Peringatan tekanan ban itu tidak pernah hilang. Bahkan ketika ia sudah kembali ke pedok, ia sempat merasa cemas karena menerima penalti karena masalah tekanan ban, yang notabene adalah regulasi ketat di MotoGP. Penjelasan Ducati bukan salah Pecco, tapi elektronik. Namun setelah dilakukan analisis data secara menyeluruh, terungkaplah fakta yang sebenarnya. Masalahnya bukan pada tekanan ban Pecco. Analisis menunjukkan adanya masalah pada komponen elektronik motornya. Inilah yang menyebabkan munculnya pesan peringatan ban secara keliru. Jadi, bukan tekanan ban Pecco yang bermasalah, melainkan sistem yang memonitor tekanan ban itu sendiri. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan langsung dari ahlinya. Dalam episode terbaru seri Inside Ducati, teknisi elektronik Gabriele Conti memberikan penjelasan rinci tentang apa yang terjadi. Conti menjelaskan bahwa masalah ini sudah dimulai sejak Pecco menuju ke grid. Hari itu sungguh sial, kata Conti. Kami mengalami masalah elektronik di putaran pengamatan. Artinya, bahkan sebelum balapan sprint dimulai, sudah ada tanda-tanda masalah pada sistem elektronik motor Pecco. Tim Ducati tentu saja berusaha keras memperbaikinya. Di grid, kami mencoba memperbaikinya. Agak sulit, tapi kami berhasil mengatasinya dan memperbaikinya, lanjut Conti. Ini menunjukkan betapa cepatnya dan intensnya kerja tim di grid untuk memastikan motor siap balapan. Mereka berhasil memperbaiki masalah awal, namun disinilah letak awalnya. Masalah yang beranak pinak, kebingungan untuk Pecco. Gabriele Conti menjelaskan bahwa perbaikan yang mereka lakukan terhadap masalah pertama ini justru menciptakan masalah baru yang tidak terduga. Tetapi masalah pertama menimbulkan masalah lain yang tidak mungkin dikenali, ungkap Conti. Jadi, kami mengalami masalah besar saat sprint race. Ini masalah pesan yang salah. Bayangkan, sebuah perbaikan yang seharusnya menyelesaikan masalah malah memicu masalah yang lebih rumit, yaitu pesan peringatan palsu di dashboard Pecco. Conti mengakui bahwa situasi ini sangat membingungkan bagi Pecco. Tentu saja sangat membingungkan bagi Pecco, mustahil untuk mengelolanya, katanya. Ini adalah momen krusial yang menentukan hasil balapan sprint Pecco. Sebagai pembalap, ia harus mempercayai informasi yang diberikan motornya. Ketika motor mengatakan tekanan ban rendah, ia harus mengambil tindakan pencegahan. Sayangnya, informasi itu salah.
Conti dan seluruh tim Ducati mengungkapkan penyesalan mereka atas insiden ini. Kami sedih atas hal ini, tapi bagaimanapun juga performanya bagus. Jadi itu salah kami. Saya minta maaf kepada Pecco. Pengakuan tanggung jawab dari tim Ducati ini menunjukkan profesionalisme mereka. Mereka tidak menyalahkan Pecco, melainkan mengakui bahwa masalah ini berasal dari kesalahan teknis di pihak mereka. Meski begitu, mereka juga mengakui bahwa performa Pecco tetap luar biasa, terlepas dari kendala teknis yang ia alami. Kasus mirip Marc Marquez. Kasus mirip Marc Marquez dan sistem pemantauan ban yang bermasalah. Menariknya, kasus serupa juga sempat menimpa pembalap lain. Marc Marquez juga sempat terpaksa mundur dari sebuah balapan karena peringatan tekanan ban. Namun, dalam kasus Marquez, tekanan bannya sah. Ia mampu mengendalikan situasi, bahkan memenangi balapan di sprint, dan kemudian dibebaskan dari segala kesalahan. Penyelidikan awal dalam kasus Marquez sempat secara keliru dipicu oleh masalah pada sistem pemantauan tekanan ban milik pengarah balapan. Ini menunjukkan bahwa sistem pemantauan tekanan ban, baik yang ada di motor maupun yang digunakan oleh pengarah balapan, bisa saja mengalami masalah teknis. Pelajaran penting kompleksitas teknologi MotoGP. Insiden yang menimpa Pecco Bagnaia ini menjadi pengingat betapa kompleksnya teknologi di balik motor MotoGP saat ini. Setiap komponen sekecil apapun bisa berdampak besar pada performa dan hasil balapan. Masalah elektronik meskipun terlihat sepele bisa menggagalkan upaya keras seorang pembalap yang sudah berada di puncak performa. Ini juga menegaskan pentingnya sistem pendukung dan diagnostik yang akurat. Tim harus mampu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cara cepat dan tepat. Jadi, itulah detail lebih lanjut mengenai masalah kelistrikan yang menimpa Pecco Bagnaia di MotoGP Brno. Bukan salah Pecco, melainkan murni masalah teknis dari sistem elektronik motornya. Sebuah pelajaran berharga bagi Ducati dan juga bagi kita semua yang mengikuti perkembangan teknologi di dunia balap. Bagaimana menurut kalian para penggemar MGP Gacor? Apakah insiden ini akan berdampak pada performa Pecco di balapan-balapan selanjutnya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel MGP Gacor, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari dunia MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.